Pada saat ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, nanti akan saya lemparkan kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Apabila memang ada pertanyaan, silahkan untuk di-unmute terlebih dahulu, tapi pada saat saya tidak memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan, mohon untuk tidak memotong presentasi yang sedang saya sampaikan. Pada sesi hari ini saya akan menyampaikan beberapa besaran perihal perubahan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN. Apa saja yang terjadi perubahan? Yang terjadi perubahan yang pertama adalah pada Peraturan KPK 02 Tahun 2020 yang sebelumnya di Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 ada beberapa definisi yang seringkali timbul menjadi sebuah pertanyaan. Oleh karena itu di Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 itu kami cantumkan beberapa definisi. Semoga dengan pencantuman definisi ini dapat membantu Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan yang serupa perihal definisi tersebut. Kemudian ada kelengkapan dokumen pendukung. Di Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 masih disebutkan dokumen-dokumen yang harus disampaikan kepada KPK apa saja, sedangkan untuk di Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 nanti sama-sama akan kita lihat apakah masih dibutuhkan dokumen-dokumen pendukung ataupun lampiran-lampiran lainnya yang bisa disampaikan kepada KPK. Kemudian berkaitan dengan tanda terima LHKPN, seperti yang sudah diketahui oleh Bapak dan Ibu selama ini, tanda terima LHKPN ada dua jenis, yaitu tanda terima LHKPN lengkap dan tidak lengkap. Pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 ini terjadi perubahan, nanti akan saya sampaikan perubahannya seperti apa, serta pengumuman LHKPN. Selain itu juga nanti saya akan menyampaikan perihal siklus perubahan LHKPN, kapan harus melaporkannya, kemudian kapan harus meregistrasi ulangnya. Nah, nanti akan sama-sama kita remind kembali. Kemudian yang terakhir yaitu perihal perhelatan nasional di bulan Desember nanti di beberapa daerah sedang diadakan atau akan diadakan pemilihan kepala daerah. Nanti akan sama-sama kita bahas bersama untuk mekanisme teknisnya. Baik Ibu, kita masuk ke perubahan yang pertama. Pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020, ada beberapa definisi yang kami sampaikan di sana. Jadi jelas kami tuliskan di sana. Yang pertama adalah definisi tentang suami ataupun istri. Pada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tidak didefinisikan suami istri yang seperti apa yang bisa dilaporkan, yang bisa dicantumkan di dalam pelaporan milik para penyelenggara negara. Pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 itu kami jelaskan definisinya, yaitu suami ataupun istri yang terikat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi seringkali kami mendapat pertanyaan, apabila penyelenggara negara memiliki pasangan lebih dari satu, gimana Pak? Sedangkan yang sudah terdaftar atau yang diakui oleh negara yang sudah punya bukti pernikahannya hanya yang pertama saja. Nah, yang kedua ternyata belum ada bukti-bukti pernikahannya, tapi sudah dinikahkan sesuai dengan agama ataupun kepercayaannya. Pada tahapan ini LHKPN memfasilitasi apabila terdapat penyelenggara negara yang memiliki pasangan lebih dari satu selama sudah ada ikatan pernikahan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya serta agama ataupun kepercayaan yang diakui di Indonesia, maka pasangan tersebut bisa dicantumkan di dalam pelaporan LHKPN. Kemudian perihal tentang anak tanggungan. Nah, anak tanggungan kita definisikan lebih jelas lagi, yaitu anak kandung, anak tiri, dan anak angkat, dan atau anak asuh yang masih dibiayai oleh penyelenggara negara. Jadi pendekatannya adalah anak-anak tersebut masih dibiayai secara finansial oleh penyelenggara negara.
tidak melekat pada usia ataupun status pernikahan, sehingga apabila yang bersangkutan masih dibiayai oleh penyelenggara negara itu sendiri, masih dikategorikan anak dalam tanggungan. Anak dalam tanggungan pada LHKPN berbeda pendekatan dengan anak tanggungan yang seringkali dikaitkannya dengan fasilitas ataupun tunjangan anak yang diberikan kepada aparatur sipil negara. Jadi pendekatannya bukan ke sana. Jadi LHKPN sendiri pendekatannya lebih kepada anak tersebut dibiayai secara finansial atau tidak oleh penyelenggara negara itu sendiri. Kenapa ini harus kami jelaskan? Karena pada isian LHKPN sama-sama kita ketahui bahwa anak dalam tanggungan apabila memiliki harta kekayaan tersebut harus juga dicantumkan pada pelaporan LHKPN milik penyelenggara negara. Kemudian yang terakhir adalah tanda terima LHKPN. Ini perlu saya sampaikan bahwa tanda terima LHKPN yang sebelumnya terdapat dua jenis tanda terima LHKPN, yaitu tanda terima LHKPN lengkap dan LHKPN tidak lengkap. Pada peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 hanya diberikan tanda terima LHKPN lengkap saja. Berarti pada tahun 2020, berdasarkan peraturan KPK nomor 2 tahun 2020, mau tidak mau penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN-nya harus secara lengkap. Untuk kelengkapannya apa saja, Mas? Untuk kelengkapannya nanti ada di slide berikutnya. Sampai tahapan ini, saya ingin Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan. Untuk di-unmute dan langsung mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan? Perihal 3 definisi yang saya sampaikan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Cukup jelas ya? Oke. Jelas. Saya lanjutkan. Berkaitan dengan tanda terima LHKPN, mulai tahun 2021 hanya akan diberikan tanda terima LHKPN lengkap saja, sehingga penyelenggara negara mau nggak mau harus menyampaikan LHKPN-nya secara lengkap. Kelengkapan perihal LHKPN kita bandingkan Bapak dan Ibu. Menurut peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 ada 2 dokumen. Yang pertama adalah surat kuasa pada lembaga keuangan. Dan yang kedua adalah salinan dokumen kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan. Nah, sedangkan di peraturan KPK nomor 2 tahun 2020, apabila yang bersangkutan sudah pernah menyampaikan lampiran 4 atau surat kuasa pada lembaga keuangan, maka untuk tahun-tahun berikutnya tidak perlu lagi menyampaikan lampiran 4 atau surat kuasa. Tapi yang belum menyampaikan lampiran 4 atau surat kuasa pada lembaga keuangan, milik penyelenggara negara itu sendiri, milik pasangan, suami ataupun istri, dan milik anak tanggungan yang usianya 17 tahun ke atas, maka kami memohon bantuan kepada Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu sampai dengan bulan Desember nanti, yang merasa belum lengkap atau melengkapi dokumen tersebut, harap kita ingatkan kembali. Kenapa? Karena di tahun 2020 sudah tidak ada lagi dokumen kelengkapan yang kita mintakan. Sehingga apabila tahun ini untuk lampiran 4-nya masih ada yang kekurangan, kita masih punya waktu sampai Desember nanti untuk dilengkapi. Supaya apa? Supaya pada pelaporan di tahun 2021, penyelenggara negara cukup melakukan update atau melaporkan hartanya pada e-filing LHKPN tanpa harus lagi menyampaikan lampiran 4 yang belum terselesaikan. Kecuali ada pelaporan khusus bagi para penyelenggara negara yang baru, maka lampiran 4 atau surat kuasa pada lembaga keuangannya murni harus disampaikan kepada KPK. Seperti itu.
Sehingga Bapak dan Ibu, implikasinya apa? Pada saat sudah melakukan pelaporan LHKPN untuk mendapatkan tanda terima, cukup dengan menyampaikan lampiran 4 atau surat kuasa pada lembaga keuangan. Kalau lampiran 4-nya sudah disampaikan dan sudah lengkap gimana Mas? Ya sudah, berarti hanya perlu menyampaikan atau memperbaharui e-filing LHKPN-nya saja. Seperti itu. Kemudian kalau yang nggak lengkap, apakah ada batas waktunya? Nanti akan saya sampaikan bahwa batas waktu penyampaian LHKPN dari sejak pertama kali diverifikasi sampai dengan harus dilengkapi, seperti itu. Nah, ini ditegaskan kembali perihal tanda terima LHKPN. Di Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020, KPK hanya akan memberikan tanda terima LHKPN lengkap. Berarti yang tidak lengkap tidak dapat tanda terima. Kelengkapannya apa sih Mas? Kelengkapannya balik lagi ke sini. Cuma lampiran 4 kok surat kuasa pada lembaga keuangan, sesimpel itu. Oke. Surat kuasanya punya siapa? Punya penyelenggara negara, punya pasangannya, dan punya anak tanggungan yang usianya 17 tahun ke atas. Apabila terkendala Mas, misalkan penyelenggara negaranya tinggal di kota Surabaya, istrinya ternyata ada di Jakarta, anaknya ada di Australia, ada yang di Amerika, itu gimana Mas? Kita ada periode waktu, mudah-mudahan dengan periode waktu yang kita sediakan itu mampu memfasilitasi, kalaupun harus dikirimkan dari luar negeri sekalipun, seperti itu. Nah, ini kita sama-sama lihat. Nah, Bapak dan Ibu, mohon menjadi perhatian, ini adalah skema penyelesaian LHKPN pada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016. Oke. Pada saat yang bersangkutan sudah mendapatkan username dan password, bisa langsung melakukan pengisian. Selesai isi, tinggal dikirimkan. Finalisasi pengiriman dengan menginput kode token yang dikirimkan ke nomor handphone dan alamat email masing-masing penyelenggara negara. Selanjutnya, apabila pengiriman LHKPN berhasil, akan diterima oleh verifikator LHKPN. Verifikator LHKPN pasti hanya akan menemukan 2 jenis laporan. Laporan yang lengkap dengan yang belum lengkap. Lengkap tidak lengkapnya apa Mas? Ada 2 kategori. Yang pertama adalah belum adanya lampiran 4 atau surat kuasa pada lembaga keuangan. Dan yang selanjutnya adalah atas isian pada e-filing LHKPN dianggap belum mencukupi. Sehingga untuk yang LHKPN lengkap, isiannya sudah mencukupi dan sudah ada lampiran 4 atau surat kuasa pada lembaga keuangan milik penyelenggara negara, pasangan, dan anak tanggungan, maka verifikator akan melakukan verifikasi dan akan mengirimkan tanda terima LHKPN lengkap. Yang selanjutnya atas pelaporan tersebut diumumkan. Kemudian yang belum lengkap atau yang belum sempurna gimana Mas? Akan diberikan waktu 14 hari kerja untuk dilakukan perbaikan. Kalaupun ada dokumen yang kurang, misalkan lampiran 4-nya belum ada, silakan untuk dilengkapi, untuk dikirimkan ke kantor KPK. Selanjutnya apabila 14 hari kerja ternyata belum dipenuhi gimana Mas? Sampai dengan saat ini masih diberikan kelonggaran oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN untuk dilengkapi sampai dengan akhir tahun ini. Seharusnya 14 hari setelah diverifikasi pertama, ada email masuk ke email penyelenggara negara itu sendiri, 14 hari harus dipenuhi. Konsekuensinya kalau 14 hari tidak dipenuhi, seharusnya kami harus memverifikasi tidak lengkap. Tapi ternyata di tahun 2020 ini kami masih terus menunggu agar penyelenggara negara mampu melakukan perbaikan atas isian yang kurang sempurna ataupun
masih menunggu penyelenggara negara untuk mengirimkan lampiran 4 atau surat kuasa, baik itu punya penyelenggara negara itu sendiri, milik pasangannya, atau milik anak dalam tanggungan. Sehingga Bapak dan Ibu, kita masih memberikan kesempatan kepada para penyelenggara negara untuk melengkapi hal tersebut. Kemudian kalau sudah dilengkapi gimana Mas? Kalau sudah dilengkapi, maka verifikator LHKPN akan melakukan verifikasi kembali. Apabila sudah dianggap lengkap, maka akan diberikan tanda terima. Tapi kalau belum lengkap, pada tahapan ini akan diberikan tanda terima LHKPN tidak lengkap. Itu di Peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Selanjutnya di tahun 2021 gimana? Peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 sudah berlaku secara efektif. Maka skema yang terjadi sudah disesuaikan. Ada yang lihat perbedaannya di mana? Sorry. Dari 14 hari ke 30 hari. Konsekuensinya apa? Tidak ada lagi tanda terima LHKPN tidak lengkap. Saya jelaskan, setelah selesai melakukan pengisian, finalisasi pengiriman LHKPN, ini menjadi tenggat kami maksimal 60 hari kerja, LHKPN milik penyelenggara negara harus dilakukan verifikasi. Setelah verifikasi pertama, verifikator akan menemukan dua kemungkinan, lengkap atau belum lengkap. Apabila lengkap, bisa langsung dikirimkan tanda terima LHKPN-nya. Yang belum lengkap, skemanya sama seperti tadi. Diberikan waktu untuk dilakukan perbaikan atau pemenuhan kekurang lengkapan atas dokumen selama 30 hari kalender. 30 hari kalender, ya berarti kurang lebih 1 bulan setelah menerima email pemberitahuan bahwa ada perbaikan atau kekurang lengkapan atas LHKPN yang dikirimkan. Selama 30 hari tadi menjadi batas waktu monitor kami apakah penyelenggara negara itu sudah memenuhi dokumen yang dimintakan atau sudah dilakukan perbaikan atas isian LHKPN-nya. Apabila sudah dipenuhi dokumen ataupun sudah dilakukan perbaikan, maka verifikator LHKPN akan melanjutkan verifikasi secara lengkap dan akan dikirimkan tanda terima LHKPN-nya. Terus kalau lebih dari 30 hari gimana Mas? Kalau lebih dari 30 hari, maka LHKPN milik penyelenggara negara itu akan di-rollback oleh sistem menjadi draft kembali statusnya. Jadi yang seharusnya sudah kirim LHKPN menjadi belum kirim LHKPN karena statusnya berubah menjadi draft. Terus gimana selanjutnya Mas? Selanjutnya penyelenggara negara itu silahkan masuk kembali ke dalam e-filing LHKPN-nya, memastikan isiannya sudah sesuai ataupun dokumennya untuk dipenuhi, kemudian atas isian LHKPN tadi dikirimkan kembali. Dikirimkan kembali, diterima lagi oleh verifikator, verifikator akan melakukan hal yang sama apakah sudah lengkap atau belum lengkap. Kalau ternyata 30 hari masih belum lengkap juga, kembali lagi ke draft seperti itu. Konsekuensinya apa sih Mas? Konsekuensinya adalah di antara Bapak dan Ibu yang mengelola kepatuhan LHKPN, apabila yang bersangkutan ternyata LHKPN-nya tidak lengkap-lengkap karena tidak mau memenuhi lampiran 4, ataupun ternyata ada isian LHKPN yang tidak diperbaiki oleh yang bersangkutan, maka LHKPN yang bersangkutan tidak pernah selesai ini di sini. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke kepatuhan masing-masing instansi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kami mengharapkan kepada Bapak dan Ibu, yang pertama, yang paling mudah untuk kita lakukan adalah atas isian
e-filing LHKPN kita tidak bisa melakukan intervensi, kita tidak bisa tahu atas isian LHKPN milik para penyelenggara negara. Tapi kita bisa tahu lampiran 4 yang sudah dikirimkan sudah lengkap atau belum. Minimal di tahun ini kami mengharapkan Bapak dan Ibu, kemudian keaktifan teman-teman PIC di LHKPN di KPK ini untuk merimain kembali, untuk mengingatkan kembali kepada para penyelenggara negara untuk memenuhi lampiran 4 atau surat kuasa pada lembaga keuangan. Sampai tahapan ini, apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan. Silakan. Dari Kota Blitar, Pak. Silakan dari Kota Blitar. Terima kasih, Pak. Untuk surat kuasa itu kadang-kadang kita memang kebingungan. Bentuknya itu adalah print-printan yang ditandatangani. Misalnya kalau berupa scan itu gimana, Pak? Karena ini kan berbeda dengan yang peraturan KPK sebelumnya. Jadi di sini ketika tidak lengkap dianggap tidak lapor. Nah, permasalahan kita nanti kalau kita mengumpulkan dari wajib lapor itu kadang-kala memang agak sulit. Jadi kalau kita ngirimnya ngumpulnya dari mereka sedikit-sedikit itu kita nanti akan sering ke Jakarta, itu yang menjadi permasalahan kita karena terkait anggaran juga. Kalau misalnya itu berupa scan gitu jadi di email ke KPK gitu apa bisa, Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih dari Blitar atas pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu, lampiran 4 atau surat kuasa ini memang baru teridentifikasi sudah lengkap atau belum lengkap. Sebenarnya kita bisa identifikasi sendiri pada menu e-registration, itu ada di menu daftar kekurangan apabila yang bersangkutan memang terdapat perbaikan atas isian atau kekurangan lengkapan pada dokumen. Kemudian cara memenuhinya gimana? Cara memenuhinya sebenarnya penyelenggara negara itu sendiri tinggal masuk ke dalam e-filingnya, kemudian cek di status pelaporan LHKPN, di paling kanan ada kolom aksi, itu ada menu untuk mengunduh surat kuasa itu sendiri. Tapi Bapak dan Ibu sekali lagi apabila terjadi kesulitan dalam mengumpulkan, misalkan penyelenggara negaranya bingung nih, gimana caranya mengunduh dan ngeprint segala macamnya nih surat kuasanya, ngambilnya di mana sih gitu kan. Boleh nggak melalui soft copy-nya atau scan-scanannya? Scan-scanannya boleh dikirim ke kami, tapi sekali lagi itu hanya untuk mempercepat proses verifikasi yang ada di kami. Hard copy-nya tetap mutlak kami perlukan. Yang kami tunggu justru hard copy-nya. Seperti itu Bapak. Jadi apabila hanya scan-scanan saja sampai dengan saat ini hal tersebut belum bisa kita fasilitasi. Bisa kita fasilitasi hanya untuk mempercepat proses verifikasi bahwa yang bersangkutan sudah menandatangani surat kuasa. Kemudian dalam proses pengirimannya pasti kami akan meminta resi pengirimannya Pak. Gitu. Jadi Bapak-Bapak sekalian atau Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu bolak-balik ke Jakarta karena kita sudah punya banyak sekali jasa pengiriman sehingga untuk pengiriman dokumen tersebut kita berbagi rezeki kepada ekspedisi agar melakukan fungsinya sebagai fungsi pengiriman yang bisa kita manfaatkan. Seperti itu. Belum ada? Saya lanjutkan. Baik. Sehingga Bapak dan Ibu, saya refresh kembali, saya remind kembali, saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa di tahun 2021 pelaporan LHKPN hanya akan memberikan tanda terima LHKPN lengkap. Untuk para wajib LHKPN yang belum melengkapi laporannya di tahun 2020, nanti kita akan membedakan. Pertama, ada kekurang lengkapan pada lampiran 4 ataupun perbaikan pada e-filing LHKPN-nya sendiri. Untuk perbaikan e-filing LHKPN, Bapak dan Ibu tidak bisa mengetahui apakah kekurangan tersebut apa saja dalam isiannya, sehingga yang bisa kita optimalkan yaitu bahwa lampiran 4 atau surat kuasa pada lembaga keuangan milik penyelenggara negara itu menjadi kunci yang bisa kita dorong untuk dipenuhi oleh para penyelenggara negara, seperti itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk pengumuman LHKPN tidak banyak yang berubah. Hanya saja saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa pengumuman LHKPN saat ini
dari media pengumuman LHKPN pada website KPK itu bisa diafiliasikan apabila di antara Bapak dan Ibu yang instansinya sudah memiliki website instansi masing-masing. Sehingga tidak perlu visit ke website KPK, tapi cukup visit ke website instansinya masing-masing, itu sudah bisa melihat siapa saja yang sudah lapor atas laporannya tersebut. LHKPN yang sudah selesai diproses bisa diketahui harta kekayaan milik para penyelenggara negaranya. Seperti itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini sudah saya sampaikan tadi bahwa transisi perubahan peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 ini berlakunya nanti di awal Januari untuk peraturan KPK nomor 2 tahun 2020. Atas pelaporan LHKPN yang masuk di tahun 2020 ini tetap akan kami selesaikan sesuai dengan peraturan KPK nomor 7 tahun 2016. Sehingga yang lapor tahun ini kemungkinan masih bisa mendapatkan tanda terima LHKPN tidak lengkap. Selanjutnya yang mendapatkan tanda terima LHKPN tidak lengkap ini bisa menjadi salah satu indikator bagi kita untuk dilihat kembali tidak lengkapnya di bagian yang mana. Apabila tidak lengkapnya di bagian lampiran 4, maka kita bisa mengingatkan yang bersangkutan bahwa di pelaporan berikutnya LHKPN Bapak dan Ibu bisa tidak diproses apabila lampiran 4-nya belum dipenuhi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu memasuki bulan 9 di tahun 2020 ini, siklus LHKPN untuk tahun 2021 sebentar lagi akan dimulai. Siklus apa? Yaitu siklus untuk melakukan revalidasi data wajib LHKPN yang dimulai pada bulan 10 setiap tahunnya sampai dengan bulan Desember. Sehingga memasuki bulan 10 nanti, bulan Oktober, Bapak dan Ibu sudah bisa memperbaharui data wajib LHKPN-nya. Selain itu, apabila terjadi perubahan struktur organisasi, penamaan organisasi, dan segala macamnya, maka kami mengharapkan keaktifan Bapak dan Ibu untuk memberikan master jabatan yang terbaru agar kita siapkan, agar kita masukkan dalam aplikasi sehingga kedepannya Bapak dan Ibu bisa melakukan validasi data wajib LHKPN di dalam aplikasi e-registration. Kemudian setelah melakukan revalidasi data, datanya sudah valid, di tahun berikutnya sudah bisa melakukan pelaporan LHKPN, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret untuk laporan periodik. Sedangkan untuk laporan khusus bisa dilakukan terhitung mulai tanggal pemberhentian ataupun pengakhiran masa kerja ataupun mutasi ke jabatan yang non wajib LHKPN, seperti itu. Nah, sedangkan untuk pengumuman, akan kita mulai pengumuman LHKPN yang sudah masuk ke dalam aplikasi LHKPN kami, kita umumkan setiap tahunnya mulai dari kuartal 2, yaitu dari bulan April.